Kemudian hal lain yang bisa Anda lakukan, kita memiliki 2 website. Yang kalau 2 website itu masih bisa diakses, artinya VTube tidak ada pemblokiran oleh pemerintah, oleh regulator. Anda bisa buka vtube.co. Kalau vtube.co posisinya masih di bawah kendali perusahaan, tanggal 19 terakhir ada announcement tentang maintenance ini, maka artinya tidak ada masalah dengan regulasi. Kemudian yang website kedua adalah fvtech.id. Kalau fvtech.id masih bisa dibuka, itu artinya sudah fix bahwa secara regulasi, secara perizinan, secara izin operasional, VTube tidak ada kendala, tidak ada masalah. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman VTuber dimanapun Anda berada. Ketemu lagi dengan saya Midhan Anis di channel Sandikala. Teman-teman, saya habis pulang dari masjid, jadi belum pakai kaos. Biasanya kostum saya pakai kaos, tapi karena ini pas pulang dari masjid, jadi saya langsung saja. Teman-teman, saya melihat 2 hari ini sejak di nonaktifkannya ads program sama VTube ads, ada tidak sedikit spekulasi yang muncul di antara para VTuber. Kabar-kabar tentang opini yang dihembuskan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab di luar VTuber ternyata sedikit banyak mempengaruhi teman-teman VTuber, pemahaman teman-teman VTuber tentang maintenance, radical maintenance ya, atau major maintenance yang dilakukan oleh manajemen ini. Jadi tidak sedikit yang meragukan, tidak sedikit leaders yang meragukan bahwa ini benar-benar maintenance yang sebagaimana saya sampaikan sebelumnya, yang memang pengumumannya seperti itu dan yang terjadi memang seperti itu. Tidak sedikit ya, kita maklum karena minimnya informasi menyebabkan informasi yang ada dari manapun kemudian diterima sebagai satu informasi yang membuat mereka kemudian memilih untuk percaya, kan begitu. Nggak apa-apa, dinamika memang seperti itu. Tapi teman-teman perlu kita ketahui bahwa beberapa hal yang perlu kita cek manakala kita ingin tahu bahwa apakah benar ditutupnya sementara ads program sama EC, nah, pertama EC, kemudian ads program dan VTube ads. Apakah itu karena ditutup atau diblokir oleh regulator? Nah, maka teman-teman ada beberapa tolak ukur yang bisa teman-teman cek sebagai satu tolak ukur, sebagai satu istilahnya penguat apakah ini karena regulator atau memang kebijakan maintenance ini benar-benar satu kondisi di mana
terpaksa perusahaan melakukan itu, sebagaimana saya informasikan sebelumnya. Yang pertama, teman-teman bisa cek, mungkin teman-teman masih ingat bagaimana cara ngecek PSE di Kominfo. Nah, tulis PSE VTube nanti akan muncul di Google ya, diketik di Google Chrome atau di browser mana yang teman-teman suka. Nanti akan muncul tuh, tidak usah teman-teman lama-lama dicek, langsung akan muncul dari Kominfo, tidak ada perubahan. Yang kedua, Anda bisa juga cek apakah OJK mengumumkan sesuatu tentang VTube. Nah, kalau tidak ada, berarti tidak ada masalah dengan VTube. Karena kalau ada masalah dengan regulasi, VTube dengan regulasi ada masalah, pasti OJK mengumumkan sesuatu. Yang berikutnya, Anda tentu bisa mengirim SMS, bertanya, atau WA ya, WA bukan SMS. Anda kirim saja WA ke Kominfo, tanyakan saja status VTube misalnya, status VTube, nanti Kominfo akan menjawab. Kalau jawabannya masih sama dengan pengumuman yang diberikan ketika menjelang VTube Reborn tanggal 8 Juli ya, kalau itu masih sama jawaban mereka, maka secara regulasi tidak ada persoalan dengan VTube ya. Kemudian hal lain yang bisa Anda lakukan, kita memiliki 2 website. Yang kalau 2 website itu masih bisa diakses, artinya VTube tidak ada pemblokiran oleh pemerintah, oleh regulator. Anda bisa buka vtube.co. Kalau vtube.co posisinya masih di bawah kendali perusahaan, tanggal 19 terakhir ada announcement tentang maintenance ini, maka artinya tidak ada masalah dengan regulasi. Kemudian yang website kedua adalah fvtech.id. Kalau fvtech.id masih bisa dibuka, itu artinya sudah fix bahwa secara regulasi, secara perizinan, secara izin operasional, VTube tidak ada kendala, tidak ada masalah. Kalau Anda sudah membuka semuanya, maka Anda harus membangun keyakinan diri Anda sendiri bahwa VTube tidak ada masalah secara regulasi. Jadi yang disampaikan oleh Mr. Gembong itu hoax. Gitu ya. Ukurannya tadi, beberapa hal yang saya sampaikan tadi. Jadi untuk tahu bahwa yang digembor-gemborkan di luar oleh Gembong, kemudian diresonansi oleh para haters, bahwa VTube ini ditutup pemerintah, itu hoax. Nah, gitu ya. Ya, terus teman-teman, ada satu hal lain yang saya ingin membuat ini clear. Tidak sedikit teman-teman yang meragukan kemampuan perusahaan untuk membeli VP, sehingga karena nggak mampu beli VP, kemudian ditutup. Nah, ini tidak sedikit juga teman-teman yang saya dengar mempunyai opini atau perkiraan atau kecurigaan seperti itu. Jadi gini teman-teman, coba kita pikir, seandainya perusahaan tidak mampu membeli VP, ya, maka tentu yang sudah matching, yang sudah selesai, setelah matching kemudian ada keterangan terakhir checklist ya, jadi done gitu ya, selesai gitu ya. Yang sudah selesai hari Kamis, ada yang hari Jumat, hari Sabtu ya. Sebenarnya Kamis, Jumat, kemudian Senin, karena Sabtu Minggu ini tidak dihitung karena
pencairan itu dihitung kan 2 kali 24 jam kerja. Jadi Minggu dan Sabtu tidak dihitung gitu ya. Artinya yang selesai transaksi hari Kamis, kemudian ada satu hari 24 jamnya Jumat, 24 jam lagi Senin. Sabtu Minggu tidak dihitung. Maka kita lihat hari ini, dan ini sudah saya angkat di konten saya sebelumnya sebenarnya. Tapi saya ulang lah. Hari ini Senin kemarin dan hari ini Selasa, itu masih ada transfer kepada teman-teman yang selesai matchingnya, yang selesai withdraw-nya, proses withdraw-nya selesai. Itu hari Kamis dibayar hari Senin, hari Jumat dibayar hari Selasa. Ya. Sebenarnya ada juga yang hari Jumat dibayar hari Senin. Itu saya tidak tahu apakah, karena saya sendiri belum bisa mencairkan karena saya sampai sekarang kan masih pending ya. Tapi ada beberapa kabar di grup, screenshot yang menunjukkan bahwa kemarin dan hari ini masih ada transfer yang diterima oleh teman-teman. Ada yang mengatakan Senin kemarin itu mendapatkan transfer atas transaksi yang selesai dilakukan hari Kamis. Terus hari ini tadi banyak malahan yang hari ini tadi transaksi hari Jumat di transfer hari ini. Teman-teman, ini menunjukkan bahwa perusahaan bukan lagi ngomongin mampu atau tidak mampu untuk bayar VP. Perusahaan sudah melakukannya, sudah menunjukkannya, berarti perusahaan masih mampu gitu. Jadi teman-teman ini jangan khawatir, apalagi tentu perusahaan kan tidak mengandalkan. Untuk saat-saat ini, perusahaan tidak mengandalkan iklan dari korporasi-korporasi yang masuk. Karena memang belum banyak tuh. Korporasi yang masuk belum banyak. Yang kalau kita lihat beberapa iklan dari korporasi ya. Iklan dari korporasi biasanya diposting oleh VTube Ads. Jadi jangan lagi nanti bingung. Sebenarnya yang dari korporasi itu diposting oleh siapa? Nah, jadi kalau VTube Pro jelas tidak akan memposting iklan ya. VTube Pro itu hanya memposting tayangan-tayangan inspiratif ya. B-Diamond juga, terus Diamond juga ada B-Diamond, ada Diamond ya. Ada beberapa akun yang memang dibuat untuk memposting sumber-sumbernya dari VTube ya, dari YouTube ya, untuk memposting tayangan-tayangan yang inspiratif. Tapi kalau tayangan iklan, maka kalau itu korporasi sudah bisa dipastikan ada VTube Ads dan itu memang khusus. Jadi begitu teman-teman, yang tidak atau yang galau, yang menyangka bahwa VTube tidak mampu membeli VP, patah dengan sendirinya. Kenyataan, apalagi yang menyatakan bahwa opini yang menyatakan bahwa uang itu adalah hasil jual beli antar member, itu jelas sudah langsung patah. Kenapa? Karena ditutupnya EC itu tanggal 18. Tanggal 18 ditutup ya. Kemudian seandainya transaksinya itu antar member, pasti nggak mungkin sekarang baru ditransfer. Dan yang transfer siapa? Dompet Harapan Bangsa. Itu adalah pihak ketiga yang mengambil
posisi kontrak dengan perusahaan, yang melakukan pembayaran atas nama perusahaan. Kalau yang melakukan itu antar member, tentu dari kita dapat transfer itu dari rekening pribadi seperti dulu. Ini sudah tidak seperti itu. Jadi pikiran-pikiran orang yang tidak ngerti tapi sok tahu kemudian merasa pede untuk menyampaikan hoax, nah itu tertepis dengan sendirinya. Ditepis dengan kenyataan bahwa yang transfer bukan pribadi. Yang transfer adalah pihak ketiga yang dikontrak oleh perusahaan. Bekerja sama dengan perusahaan. Kalau bekerja samanya dengan perusahaan, masa saya yang transfer yang benar aja? Aneh kan? Nah, jadi gitu. Yang kedua, kalau ditutup transaksinya, tentu kalau masih antar member, saya misalnya membeli, ya saya nggak bisa transfer sekarang. Transfernya harus ketika transaksi dilakukan. Gitu teman-teman ya. Kita sudah paham lah bagaimana EC yang dulu dan bagaimana EC yang sekarang. Kemudian hal lain yang berseliweran di grup-grup WA hari ini, Ibu Yunita menulis satu himbauan untuk teman-teman mengkonversi views ke VP. Sebenarnya hal itu bukan satu hal yang harus, tidak ada satu keharusan, tidak ada satu permintaan spesifik dari perusahaan seperti itu, tapi ada baiknya teman-teman melakukan itu ya. Bagi teman-teman yang punya VP cukup banyak dan masih punya banyak views, tidak perlu atau tidak terlalu urgent untuk memindahkan views ke atau mengkonversi views ke VP. Tidak ada masalah, yang penting masih punya VP. Kenapa sih sebenarnya beliau menulis itu? Karena ya ada satu tulisan beliau juga yang bisa kita tunjukkan. Alasannya adalah beliau mengatakan itu kan yang punya nilai jual adalah VP bukan views. Yang bisa diubah jadi SP juga VP bukan views. Sekarang kan lagi maintenance, nggak bisa beli ads. Jadi nggak bisa pasang ads, jadi bukan beli ads tapi nggak bisa pasang ads, juga tidak bisa mengaktifkan ads program ya, apakah basic ABC ataupun premium ABC juga tidak bisa. Jadi sebaiknya kita simpan VP saja. Jadi Bu Yunita menyampaikan itu kepada jaringan beliau dan sampai kepada kita, tidak ada masalah. Dan itu logis bahwa kalau Anda teman-teman yang kebetulan VP-nya minim, barangkali selama maintenance ini nanti teman-teman memerlukan SP shopping point, maka teman-teman bisa menukar VP yang ada. Kalau nggak punya VP kan jadi nggak bisa punya SP, gitu loh maksudnya. Jadi bukan kemudian takut nanti views-nya hilang, itu nggak ada. Kalau yang mengatakan bahwa views akan di restart ulang, itu saya pastikan hoax. Ya, tidak ada rencana untuk views dihilangkan. Kalaupun ada muncul satu kebijakan tidak lagi views atau jadi apa, tinggal mereka akan merubahnya secara sistem. Jadi kita tidak perlu memusingkan itu. Keamanan aset, keamanan apa yang kita miliki itu dijamin oleh perusahaan. Nah, jadi tujuan utama Bu Yunita menyampaikan supaya mengantisipasi nanti selama maintenance ini barangkali membutuhkan VP untuk jadi SP, maka silahkan yang masih punya views
dan VP-nya tidak berlimpah, VP-nya tidak banyak, tapi views-nya banyak, silahkan dipindah dulu, enggak apa-apa. Karena misalnya nanti terjadi, ini kan konversi ini ada di dalam kolom EC ya, Anda tahu semua ini. Sedangkan yang di-maintain itu adalah EC. Tentang detail ini sudah dijelaskan oleh Bro Kristiansah di dalam channel Kris Corp hari ini tadi pagi. Silahkan nanti dipahami melalui sana. Saya tidak bisa bicara terlalu dalam masalah ini. Jadi bagaimana hubungannya antara data yang ada pada ads program berhubungan dengan EC, kemudian berhubungan dengan apa segala macam di dalam sistem itu, yang kalau dilakukan perbaikan di EC maka harus berhubungan dengan record yang ada di ads program. Kalau ads programnya terus berjalan, sedangkan EC-nya dan lain sebagainya, datanya, maksud saya data di dalam situ sedang diamankan, sedang disisihkan untuk dibenarkan sistemnya, untuk di-maintain, dibenahi sistemnya, maka kalau kita nonton, inputnya gimana? Manual. Nah, untuk menginput manual ini rentan terjadi human error gitu. Nah, jadi makanya kebijakan untuk menghentikan ini sementara itu supaya tidak ada dusta di antara kita, tidak ada salah paham, tidak ada salah hitung, tidak ada human error yang menyebabkan gejolak yang lebih dahsyat yang terjadi di antara para member gitu. Begitu paham ya teman-teman ya. Yang jelas semua yang kita miliki tidak akan hilang dan itu sudah dijamin dari dulu, dari ketika Mr. Jagoe sering menyampaikan pengumuman itu pun sudah selalu disampaikan bahwa semua yang kita miliki, data maupun aset yang kita miliki aman. Karena setiap dilakukan maintain, maka di backup dulu. Ya, begitu teman-teman penjelasan tentang mengapa Bu Yunita menyampaikan himbauan seperti itu. Pada dasarnya itu untuk supaya kita tidak kekeringan VP ketika barangkali kita memerlukannya di V+. Karena kita tahu semua bahwa integrasi antara VTube dengan V+ dalam kaitannya dengan penggunaan VP untuk menjadi SP itu kan secara otomatis bisa kita buka di V+. Tapi kalau di VTube VP-nya kosong, otomatis di V+ kan kita nggak punya. Gitu ya. Kalau di VTube itu masih berupa views, belum kita pindah ke VP, otomatis di V+ juga tidak muncul VP-nya. Kalau nggak muncul, kalau Anda mau belanja misalnya, ini saat ini kan lagi benar-benar memprihatinkan ini kondisi COVID di tengah-tengah masyarakat kita ya. Kita butuh VBoost nih. Kita, teman kita, keluarga kita, relasi kita memerlukan VBoost untuk meningkatkan imun. Bisa dibeli dari V+. Jadi kalau memang memerlukannya ada VP untuk diskon kan begitu. Jadi seperti itu teman-teman, mohon jangan salah paham dan saya berharap teman-teman tidak mendengarkan opini-opini yang dasar datanya, basis informasinya itu tidak kuat, hanya sekedar pikiran-pikiran yang tidak didasari dengan fakta-fakta yang jelas. Jangan dihiraukan, jangan didengarkan, jangan diperhatikan, abaikan saja. Dan kita pastikan bahwa maintenance ini besok akan diumumkan. Berapa lama? Itu pasti akan diumumkan oleh perusahaan. Kita nggak usah khawatir. Jadi barangkali sekarang ini sedang dihitung, karena bagaimanapun juga orang melakukan sesuatu kan harus melakukan kalkulasi ya. Kalau kita dalam satu perusahaan produksi,
itu ada namanya PIC ya, PIC. Nah, biasanya PIC salah satu tugasnya ya, mengkalkulasi baik biaya maupun waktu itu berada di wilayah itu. Dan saya kira perusahaan PT Future Viewtech juga menghitung itu, tidak mungkin sembarangan. Tiba-tiba misalnya mengatakan ini akan dilakukan maintenance selama 2 minggu misalnya. Ternyata dilakukannya lebih dari 2 minggu, nanti salah lagi kan begitu. Jadi saya kira mengapa kok kemudian kita sampai hari ini belum ada informasi berapa lama. Banyak yang bertanya kepada saya, Japri, WA gitu kan. Tapi saya belum bisa jawab. Mengapa? Karena memang informasinya belum jelas. Mengapa belum jelas? Tentu hitung-hitungan tim IT ini belum final untuk menghitung berapa lama yang dibutuhkan untuk sampai selesai. Karena saya kira untuk saat ini perusahaan sangat hati-hati untuk menyatakan berapa lama, karena kita tahu sendiri meleset sedikit dikatakan PHP, ya kan? Meskipun yang mengatakan adalah orang-orang luar yang tidak ada kaitannya dengan video dan seharusnya tidak didengarkan, nyatanya teman-teman juga mendengarkan, nyatanya mempengaruhi pemikiran teman-teman kan? Nah itu kita harus memahami itu. Jadi ayo kita positive thinking. Bersikap kooperatif dan supaya informasi ini diakses dari sumber yang terpercaya, yang memang ada terkoneksi dengan teman-teman di tataran manajemen, sehingga teman-teman akan mendapatkan informasi yang akurat, valid, dan bisa dipertanggungjawabkan. Demikian teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat dan bisa menjadi satu informasi yang baik yang teman-teman bisa sampaikan kepada jaringan teman-teman masing-masing. Dan sebelum saya akhiri, saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha untuk teman-teman Muslim yang merayakannya. Dan hari ini tentu teman-teman tidak sedikit yang merayakan Idul Adha ini dengan menyembelih kurban ya. Kebetulan di tempat kami memang sedang tidak melaksanakan itu karena begitu memprihatinkannya kondisi COVID yang satu kampung ini separuh lebih terpapar, dan kami semuanya sedang prihatin untuk recovery. Mudah-mudahan meskipun tidak ada kegiatan kurban di Idul Adha ini, tetap kita bisa mendapatkan hikmah yang besar dari peristiwa ini. Dan teman-teman yang di luar sana yang banyak kesempatan karena tidak terlalu berbahaya berkumpul ya, bisa melaksanakan kurban ya. Kita berdoa mudah-mudahan kurban atau upaya mendekatkan diri kepada Allah itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai satu ibadah yang makbul, yang diterima. Taqabbalallahu minna wa minkum shalihal a'mal. Demikian, dan selamat malam. Sehat selalu. Kita harus optimis dan selalu berpikir positif. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.